Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pertemuan yang mulia ini kita kembali dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu taman di antara taman-taman surga. Semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini termasuk sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita upayakan sehingga kita duduk di tempat yang mulia ini, kita belajar, kita mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulnya yang mulia, ini menjadi salah satu di antara sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa salawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada manusia termulia, suri tauladan kita, sosok yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga
salawat beriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, istri-istri, putra-putra dan putri-putri beliau, sahabat-sahabat beliau, at-tabi'un, at-tabi'un, at-tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau hingga akhir hayat mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kitab yang berjudul Kunuz As-Sirah yang ditulis oleh Dr. Uthman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan yang mana pembesar-pembesar Quraisy mereka senantiasa membuat makar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terus memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terus membuat cara atau upaya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dari berdakwah. Salah satu di antara upaya yang dilakukan oleh pembesar Quraisy, sebagaimana yang dilakukan oleh Utsbah bin Rabi'ah, yang mana beliau memberikan tawaran-tawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dari berdakwah. Di antara tawaran-tawaran yang ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama adalah harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan harta yang sangat banyak, bahkan dia bisa menjadi orang terkaya di kalangan Quraisy apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dakwahnya tersebut. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan tahta kepadanya, sehingga orang-orang Quraisy mendengar dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjadi seorang raja, maka mereka siap untuk mengangkatnya. Ini adalah di antara tawaran-tawaran ya dari pembesar Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dari berdakwah. Tetapi tawaran-tawaran murah tersebut ya tidak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya jangan sampai iman kita, akidah kita, bahkan agama kita tergadaikan karena perkara-perkara dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan itu semua. Dunia berserta kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, karena itu bukan tujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika tawaran-tawaran yang diberikan oleh Utbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pemuka-pemuka Quraisy terus ya mencari cara
agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dari berdakwah, ya, hingga lahirlah kesepakatan di antara pembesar-pembesar Quraisy yang mana mereka sepakat, ya, untuk memboikot keluarga dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Jadi mereka, ya, menulis di secari kertas hitam di atas putih, ya, oleh pembesar-pembesar mereka yang mereka menyatakan pemboikotan mereka kepada keluarga dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara poin-poin yang tertulis di dalam, ya, tulisan tersebut, ya, atau di dalam sahifah tersebut adalah tidak boleh, ya, menikah dengan orang-orang dari Bani Hashim, dari keluarga dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tidak boleh menjual, ya, dan membeli dari mereka. Juga tidak boleh duduk dengan mereka, tidak boleh berbicara dengan mereka, ya. Jadi keluarga dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu diboikot oleh, ya, kafir Quraisy. Kemudian sahifah tersebut, kesepakatan tersebut, hitam di atas putih tersebut, itu diletakkan di dalam Ka'bah, ya, karena orang-orang pada zaman dahulu mereka sangat mengkultuskan Ka'bah, ya, tidak ada yang berani, ya, untuk merusak, ya, catatan tersebut atau kertas tersebut apabila diletakkan di dalam Ka'bah. Kemudian kita lanjutkan di sini, penulis menuliskan hafizahullahu taala, wastamarat hadhihi al-muqata'ah salasata a'wam. Maka pemboikotan ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu terjadi kurang lebih selama 3 tahun, ya. Ini adalah waktu yang cukup lama. Washtaddal hisar ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu hatta balaghum al-jahad. Kepungan mereka, ya, itu semakin meningkat, ya, intimidasi yang mereka lakukan itu semakin meningkat, ya, sampai itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya itu tersiksa. Wa ulja'u ila aklil awraq wal julud. Dan orang-orang yang diboikot ini, ya, mereka kelaparan. Sampai-sampai di mereka memakan, ya, dedaunan dan kulit-kulit, ya, ini makanan mereka. Karena mereka diboikot, tidak boleh, ya, kabilah yang lainnya itu membeli dari mereka atau menjual sesuatu kepada mereka. Bahkan, ya, Bilal bin, ya, mengatakan apabila mereka ketika itu menemukan sesuatu yang empuk, ya, itu dimakan sama mereka, tidak tahu itu apa. Ini menunjukkan laparnya mereka, ya, ketika itu. Wal gharib fi hadhihi al-muqata'ah anna kuffar Bani Hashim wa kuffar Bani al-Muttalib kharaju ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang aneh di sini, ya, dalam pemboikotan ini, bahwasanya orang-orang kafir dari Bani Hashim, ya, kemudian dari Bani Al-Muttalib, ya, mereka keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini orang-orang kafir, ya, dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena ketika mereka diboikot tersebut, mereka berkumpul, ya, mendirikan kemah yang di satu tempat yang bernama Syi'ab Abi Thalib, ya. Karena kalau mereka tidak berkumpul di satu tempat, ya, atau mereka mungkin di rumahnya masing-masing, nanti tidak ketahuan siapa yang lapar di antara mereka,
Ya. Makanya mereka berkumpul di satu tempat yang bernama Syi'ab Abu Talib. Ya, jadi apabila ada yang lapar yang tidak memiliki apa-apa itu itu terbantu dengan yang lainnya. Maka orang-orang kafir dari keturunannya Hashim dan keturunannya Al-Muttalib, mereka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau orang-orang yang muslim yang mereka sudah masuk ke dalam Islam, memang mereka mengikuti Nabi. Tetapi ini orang-orang kafir yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetapi mereka ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yubayyin lana anna al-haymata al-arabiyyah kanat qawiyyah wa mu'assirah. Ini menunjukkan bahwasanya fanatiknya mereka terhadap kabilah mereka ketika itu. Fanatiknya mereka terhadap kabilah mereka sangat kuat, sangat mengakar. Dan begitulah yang dilakukan oleh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Dia membela anak dari saudaranya bukan karena Allah. Dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada darahnya yang mengalir di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan fanatiknya mereka ketika itu luar biasa. Kemudian walau qala qail kharaja banu Hashim ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahum min abna'i umumatihi fama balu banil Muttalib. Kemudian disebutkan di sini apabila yang keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka diboikot adalah anak keturunannya Hashim, maka bagaimana dengan anak keturunannya Al-Muttalib? Karena yang sebenarnya diboikot itu adalah anak keturunannya Hashim. Sedangkan Al-Muttalib ini adalah saudaranya Hashim. Sebenarnya Al-Muttalib ini dia tidak diboikot. Tetapi apa? Melihat saudaranya Hashim yaitu diboikot, dia mengikut kepada Hashim tadi. Kemudian walima lam yakhruj banu Abd Syam wa banu Nawfal ma'ana Abd Syam wa Nawfal wa Hashim wal Muttalib kullu haula'i akhwah abuhum Abdu Manaf. Nah, Hashim ini memiliki seorang ayah yang bernama Abdu Manaf. Ini kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kakek Nabi ini, Abdi Manaf ini, dia memiliki 4 orang anak. 4 orang anak. Hashim, kemudian Al-Muttalib, kemudian Abdi Syams, kemudian Nawfal. Ada 4. Jadi anaknya Abdu Manaf ini sebenarnya yang diboikot itu adalah cuman Hashim. Cuman Hashim. Hashim nanti ke bawah. Hashim anaknya nanti siapa? Abdul Muttalib. Hashim punya anak 4 orang. Abdul Muttalib, Asad, kemudian Amr, kemudian Nadlah. Kemudian Abdul Muttalib punya anak lagi di bawah, termasuk Abu Talib, ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, Hamzah. Ini semuanya diboikot. Nah, sedangkan Al-Muttalib ini saudaranya Hashim, Hashim ini 4 bersaudara. Yang diboikot ini sebenarnya hanya Hashim, tetapi Al-Muttalib ini dia ikut. Adapun Abdul Syams kemudian Nawfal itu mereka tidak ikut kepada barisannya Hashim. Kemudian jawabnya adalah anna banil Muttalib wa bani Hashim alaqatuhuma ma'a ba'duha akwa min alaqati bani Hashim ma'a bani Abd Syam atau bani Nawfal. Kenapa Al-Muttalib ini dia ikut kepada Hashim? Sebenarnya Al-Muttalib tidak diboikot, yang diboikot adalah Hashim dan anak keturunannya. Keturunannya maksudnya yang diboikot adalah Bani Hashim, keturunannya Bani Hashim. Karena Al-Muttalib ini
ya ini sangat dekat dengan dengan Hashim, ya. Keluarga ini sangat dekat sekali, ya. Dan mereka tidak dekat kepada saudara yang lainnya karena mereka 4 bersaudara, ya. Hashim, Al-Muttalib, Abdus Syams, kemudian Naufal, ya. Hashim ini tidak dekat kepada Naufal, tidak dekat kepada Abdus Syams, ya. Dia dekatnya hanya kepada Al-Muttalib ini. Kemudian wa kadzalika min alaqati Bani Al-Muttalib ma' Abdus Syams atau Naufal. Begitu juga, ya, Bani Al-Muttalib, keturunannya Al-Muttalib ini mereka tidak dekat dengan, ya, dengan keturunannya Abdus Syams atau Naufal, ya. Wa hadza min qadim, dan ini memang sejak dari dahulu, ya. Sejak dahulu memang mereka tidak dekat, sedangkan ya Al-Muttalib sama Hashim ini mereka dekat. Ya, makanya keturunannya atau Bani Hashim ini diboikot, Al-Muttalib ini ikut, ya, barisan, ya, Bani Hashim tadi. Kemudian disebutkan di sini, ya, Fa'an Jubair bin Mut'im, disebutkan yang mana dari Jubair bin Mut'im, yang mana Mut'im ini, ya, dia dari Bani Naufal, ya, dari Bani Naufal. Qal lamma kana yaumu Khaybar, ya, dia berkata suatu ketika pada atau setelah peperangan Khaybar, ya, yang mana peperangan tersebut peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, ya. Dan ketika itu kaum muslimin mereka mendapatkan, ya, ghanimah yang sangat banyak, ya. Ghanimah itu adalah rampasan perang, ya, pada peperangan tersebut. Kemudian wada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam sahama dzabil qurba fi Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib. Kemudian ketika itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia membagikan, ya, rampasan perang tersebut kepada, ya, keluarga terdekatnya, yaitu Bani Hashim kemudian juga Bani Al-Muttalib. Wa taraka Bani Naufal wa Bani Abdus Syams, dan Nabi, ya, tidak memberikan kepada Bani Naufal, ya, kemudian juga tidak memberikan kepada Bani Abdus Syams. Kemudian fa'ataitu ana, ya, kemudian Jubair tadi bin Mut'im dia mengatakan fa'ataitu ana wa Utsman bin Affan, ya, ketika itu maka saya dan Utsman bin Affan saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna ya Rasulullah, haula'i Banu Hashim la nunkiru fadluhum bil mawdi' alladhi wada'aka Allahu bihi minhum. Ya, jadi Jubair ini, ya, ini dari keturunannya Bani Naufal, ya. Dia ini protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, kami tidak, ya, mengingkari tentang keutamaan Bani Hashim, yang mana engkau memang berasal dari Bani Hashim, ya, karena, ya, rampasan perang tadi yang diberi hanya Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Kemudian fama balu ikhwanuna min Bani Al-Muttalib a'taitahum, ya, tapi kenapa dari, ya, keturunannya Bani Al-Muttalib engkau memberikannya, wa tarakna wa qarabatana wahidah, dan engkau tidak memberikan kepada kami, ya, padahal kita ini saudara, ya, karena kakek mereka tadi, ya, kakak beradik, ya, Hashim, ya, kemudian Al-Muttalib, Abdus Syam dan Naufal, ya. Rasulullah dari Hashim ini, ya, Jubair tadi ini dari Naufal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna lam naftarik fil jahiliyah wala Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, pertanyaan dari Jubair tadi, kata Rasulullah, sesungguhnya kami, ya, kami itu tidak berpisah memang dari jahiliyah, di Islam juga seperti itu. Ya, ini menunjukkan dekatnya, ya, Bani Hashim dengan Bani Al-Muttalib tadi, ya, anak keturunannya Muttalib dengan anak keturunannya Hashim, ya. Di jahiliyah mereka dekat, ya, ketika Islam mereka juga dekat, ya. Innama nahnu wa hum syai'un wahid. Kemudian ditegaskan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kami, yaitu Bani Hashim kemudian juga Bani Al-Muttalib itu adalah, ya, sesuatu yang satu, ya. Wasyabbaka baina asabi'ahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia menyatukan tangannya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Bani Hashim,
ya dan Bani Muttalib ya mereka adalah ya satu, seperti itu. Ya, makanya ketika yang diboikot hanya Hashim, keturunannya Hashim, anak-anaknya Hashim, ya, maka Abdul Muttalib ini juga dia ikut memboikotkan diri. Ya, sebenarnya dia tidak diboikot, tapi dia melihat saudaranya tadi diboikot, dia ikut barisan saudaranya yang diboikot tadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa kanatil Arab fil jahiliyah qabla al-Islam bal wa qabla maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yaquluna an Hashim wal Muttalib al-Badran. Ya, dahulu pada zaman jahiliyah sebelum Islam dan sebelum dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang pada zaman dahulu mengatakan bahwasanya Hashim dan Al-Muttalib, ya, dua bersaudara ini adalah Al-Badran. Ya, ini adalah dua bulan purnama. Ya, wa yaquluna an Abdisyams wa Nawfal wa Abharan, Al-Abharan, yang mana mereka mengatakan tentang Abdisyams dan Nawfal, ya, dua saudara ini karena mereka berempat saudara tadi, ya. Mereka mengatakan tentang Abdisyams dan Nawfal ini adalah Al-Abharan, yaitu dua urat nadi. Ya. Ini ya alasan kenapa ya Al-Muttalib yang sebenarnya dia tidak diboikot tetapi dia ikut ya saudaranya, ya, yaitu Hashim, ya, dia ikut ikut mengasingkan diri di Syi'ab Abi Thalib tadi, seperti itu. Jadi memang ikatan mereka, ya, persaudaraan mereka sangat erat, bahkan mereka, ya, dikatakan di sini adalah syai'un wahid, ya, mereka adalah satu dari kesatuan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa kana Abu Talib khilal hadhihi as-sanawat ats-tsalath yakhafu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ightiyal. Dan ketika 3 tahun ini, ya, 3 tahun pemboikotan ini, ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, ya, dia sangat khawatir kepada anak saudaranya tersebut. Ya, dia sangat khawatir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ia takutkan adalah al-ightiyal. Ya, yang dimaksud dengan al-ightiyal sini al-qital wa huwa fil manam. Ya, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ketika tidur, ya, takut ia didatangi oleh orang-orang Quraisy kemudian Rasulullah dibunuh. Ya, ini yang ditakutkan oleh pamannya tersebut. Fa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanam tarakahu Abu Talib fatratan. Ya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, ya, malam hari itu oleh pamannya tadi itu dibiarkan sejenak. Ya. Dibiarkan sejenak. Kemudian summa aiqadhahu wa ghayyara makanahu liyanam ghairahu makanah. Kemudian Rasulullah tadi itu dibangunkan, ya. Kemudian yang tidur di tempat tidurnya Nabi tadi orang lain lagi. Ya, jadi Nabi itu dipindah dari tempat tidurnya. Ini menunjukkan, ya, sayangnya Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi cintanya ia, ya, bukan karena Allah. Ya, cintanya ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan anak dari saudaranya. Ya, sehingga Abu Talib, ya, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan tentang, ya, ini judul baru yaitu qissatu naqdis sahifah. Ya, ini tentang kisah dibatalkannya, ya, surat hitam di atas putih tadi, ya, yang itu, ya, menyatakan pemboikotan kepada Bani Hashim. Ya. Wa ba'da salas sanawat nuqidat hadhihi as-sahifah. Ketika setelah 3 tahun berlalu, ya, maka hitam di atas putih tadi yang itu menyatakan pemboikotan kepada Bani Hashim, ya, yang tidak boleh berbicara kepada mereka, tidak boleh menjual kepada mereka, tidak boleh membeli dari dagangan mereka, tidak boleh nikah dari keturunan mereka, ya.
maka pada setelah 3 tahun ini maka itu dibatalkan. Walladzi ash'ala fatil naqdiha rajulun yuqalu lahu Hisham bin Amr min Bani Amir bin Lu'ay. Dan orang yang memiliki gagasan ini, yang memiliki ide untuk pembatalan dari surat kesepakatan tersebut adalah seseorang yang bernama Hisham bin Amr, yang mana beliau dari Bani Amir bin Lu'ay, juga dari kalangan Quraisy. Karena sebenarnya keluarga Nabi Quraisy itu semuanya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman mereka beranak pinak dan itu banyak sekali. Yang diboikot tadi adalah keluarga dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada rajul yasil Bani Hashim fi Syi'ab. Orang ini yang punya ide untuk membatalkan kesepakatan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin Quraisy tadi, terkadang dia mendatangi lokasi tempat berkumpulnya Bani Hashim tadi, wa yusal ilaihim ba'dal at'imah, terkadang dia juga memberikan makanan-makanan kepada mereka. Kemudian fa dhahaba ila Zuhair bin Abi Umayyah, wa Zuhair hadza ummuhu Atikah binti Abdul Muttalib fa huwa ibnu ammati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika Hisham ini dia mendatangi seseorang yang bernama Zuhair, Zuhair bin Abi Umayyah, yang mana Zuhair ini ibunya itu adalah namanya Atikah binti Abdul Muttalib. Itu Atikah tersebut adalah bibinya Nabi, bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqal, maka Hisham tadi berkata kepada Zuhair, ya Zuhair, aradita an ta'kula at-ta'am wa tashrabu asy-syarab wa ahwalaka bihaitsu ta'lam. Hisham tadi berkata kepada Zuhair, wahai Zuhair, apakah engkau ridha engkau makan dengan makan yang enak, engkau berpakaian dengan pakaian yang layak, engkau minum dengan minuman yang menyegarkan, sedangkan saudara-saudaramu yang mereka diboikot, kau lihatlah bagaimana kondisi mereka. Maka Zuhair tadi berkata, faqal waihak fama asna wa ana rajulun wahid. Maka Zuhair tadi berkata, celaka engkau, apa yang harus saya berbuat? Wa ana rajulun wahid, saya cuma sendiri. Saya tidak punya kekuatan kalau saya sendiri untuk melawan kesepakatan-kesepakatan yang ditulis oleh orang-orang Quraisy tersebut, dari kalangan pemimpin-pemimpin mereka. Kemudian dia melanjutkan perkataannya, amma wallahi law kana ma'i rajulun akhar. Demi Allah, saya akan berani apabila ada orang lain yang membantu saya. Kemudian Hisham mengatakan, qal qad wajadta laka rajulan akhar. Kemudian Hisham tadi yang mempunyai ide tadi, dia mengatakan, sungguh engkau telah mendapatkan orang lainnya yang akan membantumu. Qal faman. Kemudian Zuhair berkata, siapa yang akan membantu saya? Qala ana. Kata Hisham, saya akan membantumu untuk membatalkan kesepakatan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin Quraisy tadi. Kemudian qala lahu Zuhair abghina rajulan salihan. Maka alangkah baiknya apabila ada orang ketiga, kita lebih kuat lagi. Kalau kita berdua ini sepertinya belum kuat. Maka kita cari lagi orang ketiga. Kemudian fadhahaba Hisham bin Amr ila al-Mut'am bin Adi, wal Mut'am bin Adi min Bani Naufal. Kemudian Hisham tadi dia berangkat untuk menemui seseorang yang bernama Al-Mut'am bin Adi, yang mana Mut'am bin Adi ini dia berasal dari Bani Naufal. Faja'ahu wa dzakkarahu arham Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib. Kemudian Hisham tadi mendatanginya, ia menyebutkan kondisi mereka,
yang sangat kasihan, ya, yaitu kondisi keturunan Bani Hashim, ya, dan juga keturunan Al-Muttalib. Kemudian wala muhu ala muwafaqati li Quraisy ala hadzal dzulm. Ya. Dan juga Hisham, ya, dia mencela, ya, kesepakatan yang dibuat oleh Quraisy tersebut. Ya, karena itu merupakan suatu kezaliman. Faqala al-Mut'am, ya, kemudian Mut'am berkata, "Waihak, madza asna inna ma ana rajulun wahid." Ya, Al-Mut'am ini mengatakan, "Celaka engkau. Ya, bagaimana aku bisa, ya, membela, ya, saudara-saudaraku, ya, yang mereka diboikot tersebut kalau aku cuma sendiri?" Ya. Kemudian inna ma ana rajulun wahid qad wajadta thaniyan. Ya, maka kata Hisham tadi, engkau telah mendapatkan orang kedua. Qal man huwa? Qala ana. Kata Hisham tadi, saya. Ya. Qal abghini tsalitsan. Ya, kemudian Mut'am tadi dia mengatakan, ya, alangkah baiknya kita mencari satu orang lagi, jadi 3 orang. Ya. Kemudian Hisham mengatakan, qal fa'altu, saya sudah melakukannya. Qal man? Siapa dia? Dia adalah Zuhair bin Abi Umayyah. Qala abghina rabi'an. Kemudian, ya, alangkah baiknya kalau kita 4 orang. Ini sudah dapat 3 orang. Ya, 3 orang yang sepakat, ya, untuk membatalkan, ya, kesepakatan boikot yang dibuat oleh pemuka-pemuka Quraisy kepada Bani Hashim dan Al-Muttalib. Kemudian fadhahaba Hisham bin Amr, ya, ila Abil Bukhtari bin Hisham. Kemudian Hisham tadi, ya, yang dia punya punya ide tadi, punya gagasan untuk membatalkan sahifah tadi, dia mendatangi seseorang yang bernama Abil Bukhtari, ya. Faqala lahu nahwan mimma qalahu lil Mut'am. Dia mengatakan hal yang serupa kepada orang-orang sebelumnya. Fahal min ahadin yu'ainu ala hadza. Kemudian dia berkata, ya, siapa nanti, ya, apakah ada orang lain yang, ya, yang bisa membantu kita ini? Ya. Qala na'am, iya ada. Qala man huwa? Siapa dia? Ya, maka Hisham tadi mengatakan, qala Zuhair bin Abi Umayyah wal Mut'am bin Adi wa ana ma'ak. Qala abghina khamisan. Ya, ini sudah dapat 4 orang, ya, yang sudah sepakat. Kemudian mereka mencari orang kelima, ya, mereka mencari orang kelima. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, wa hadza yubayyin lana anna al-katsirin ma kanu yardawna bihadza. Ini menunjukkan, ya, adanya orang 4 ini yang tidak sepakat dengan, ya, kesepakatan yang dibuat oleh pemuka-pemuka Quraisy, ya. Ini menunjukkan bahwasanya sangat banyak dari kalangan-kalangan Quraisy mereka tidak setuju, ya, atas apa yang, ya, dilakukan oleh pemuka-pemuka Quraisy tadi. Ya. Sebenarnya mereka tidak setuju. Walakinnaha sallatatul kibar. Ya, ittakhadhal qarar Abu Jahal wa Utsbah wa Abu Sufyan wa Abu Lahab wal Walid bin Mughirah wa Umayyah bin Khalaf wa Utsbah bin Abi Mu'aid wa ghairihim. Ya, akan tetapi, ya, yang menetapkan perkara tersebut, yang menandatangani, ya, hitam di atas putih tadi atas pemboikotan Bani Hashim, ya, itu adalah, ya, pemimpin-pemimpin mereka, ya, senior-senior mereka, ya, seperti Abu Jahal, ya, kemudian Utsbah, kemudian Abu Sufyan, Abu Lahab, ya. Ini Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Bani Hashim, ya, itu ada juga yang yang dia juga tidak diboikot, ya. Apabila mereka berpihak kepada kafir Quraisy ini, maka, ya, mereka tidak ikut, ya, di kemahnya orang-orang yang diboikot tadi. Termasuk di sini adalah Abu Lahab. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'aid wa ghairihim. Ya, ini adalah di antara pemuka-pemuka Quraisy, ya, yang mereka menetapkan ketetapan tersebut, surat tersebut, ya, agar Bani Hashim itu diboikot, ya. Karena ini di antara upaya mereka, ya, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhenti dari berdakwah. Kemudian ittakhadhu hadzal qarar wa kana 'alal jami' as-sam' wa ta'ah. Ketika para pembesar-pembesar ini menetapkan, ya, sudah menandatangani kesepakatan tersebut, maka yang lainnya adalah as-sam' wa ta'ah, mereka hanya taat. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, padahal banyak di antara mereka yang tidak setuju dengan
ya pemboikotan tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin ya wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, fadhahaba Hisham bin Amr ila Zam'ah bin al-Aswad bin al-Muttalib wa yuqalu lahu innahu walid ya Saudah binti Zam'ah ummul mukminin. Kemudian Hisham tadi ya karena masih butuh butuh anggota ya untuk membatalkan Sahifah tadi, maka mereka mencari satu orang lagi ya, dan mereka mendatangi seseorang yang bernama Zam'ah bin Aswad ya bin al-Muttalib ya. Kemudian wa yuqalu lahu innahu walidu Saudah binti Zam'ah ummul mukminin, yang mana itu dikatakan bahwasanya Zam'ah tadi adalah ayahnya dari istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Saudah ya. Fakallamahu wa dzakara lahu qarabatahum wa hiqqahum ya. Kemudian Hisham tadi ya dia menceritakan kepada Zam'ah tadi tentang ya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib ya. Faqala lahu Zam'ah wa hal ala hadzal amr alladhi tad'uni ilaihi min ahadin ya. Kemudian Zam'ah tadi dia berkata ya, apakah ya perkara yang engkau mengajak aku ini ya untuk ya membatalkan Sahifah tadi, apakah ada orang lain yang mensupport kita ya? Maka Hisham mengatakan qala na'am, iya. Qal man, siapa dia? Qal dia adalah Zuhair bin Abi Umayyah wal Mut'am bin Adi wa Abul Bakhtari bin Hisham wa ana ya. Faqala Zam'ah bin Aswad wa ana ma'akum. Maka Zam'ah ini berkata, saya bersama kalian ya. Ini sudah terkumpul 5 orang yang mereka sepakat ya ingin membatalkan ya kesepakatan yang dibuat oleh ya pemuka-pemuka Quraisy tadi ya. Sebenarnya orang 5 ini ya ini juga termasuk orang-orang yang ya orang-orang juga yang dihormati ya, cuman level mereka masih di bawah orang-orang ya yang menetapkan ya atau yang membuat ya surat dari pemboikotan tadi. Kemudian fajtama'u wa ta'aqadu 'alal qiyam binaqdi Sahifah ya, maka orang 5 ini ya mereka bersepakat ya bagaimana Sahifah tadi ya surat yang ditetapkan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib tadi ya itu dirobek ya, itu dihapuskan ya. Walakin kaifa wa kibar Quraisy hum alladzi katabuha, tapi bagaimana ya mereka juga agak sedikit kesulitan untuk menyusun strategi karena yang menulisnya adalah ya pembesar-pembesar Quraisy ya. Wa humul ladzi ittafaqu alaihi, dan mereka semua pembesar-pembesar tersebut sudah sepakat ya dalam surat tersebut. Kaifa yastati haulail khamsah ay yaqdu tilka sahih, bagaimana keberhasilan ya, bagaimana mereka berhasil ya orang 5 ini dalam dalam membatalkan ya surat tersebut. Habis waktu. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ya, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan yang mulia ini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Kita belum sampai tentang bagaimana rusaknya ya Sahifah tersebut ya, bagaimana batalnya Sahifah tersebut ya, yang itu dipelopori oleh 5 orang ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari ya itu bermanfaat bagi kita ya, dan kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari kisah-kisah yang kita pelajari bersama, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Terakhir ya kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.